Buat kalian yang udah pernah nonton review manga One Punch Man Season 3 di channel lain, tidak dianjurkan untuk menonton video ini. Karena video ini dibuat untuk project review manga One Punch Man lanjutan dari Season 2 sampai manga terbaru. Dan mungkin penjabarannya sedikit lebih detail dari channel lainnya. Tapi jika kalian belum pernah nonton dan pengen dapat review dengan gaya penyampaian yang simple, nyaman, dan mungkin mudah dipahami, silahkan tonton video ini sampai habis. Oh iya, jangan lupa pas nonton pakai headset, earphone, atau sejenisnya ya guys, biar feel-nya lebih dapat. Thank you. Hai guys, kembali lagi bersama Enkun di channel Endesu. Fans Saitama bisa merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man Season 3 setelah Flashy Flash yang berhasil mengalahkan dua monster ninja milik asosiasi monster. Namun setelah itu dia malah tersesat. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One Punch Man chapter 97 versi Read OPM atau versi manga stream. Dan buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Nah, di chapter 97 ini Child Emperor berhasil menemukan Sandra. Namun saat dalam perjalanan kembali, mereka dihadang beberapa monster kuat. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene kita diperlihatkan Child Emperor yang sedang melihat GPS-nya memantau pergerakan dari para pahlawan yang telah memasuki markas asosiasi monster. Bocah jenius itu melihat Flashy Flash yang bergerak dengan begitu cepat. Dan seperti yang kita tahu, saat itu Flashy Flash baru selesai bertarung melawan Wind dan Furemu. Namun setelah itu Child Emperor melihat kalau Flashy Flash tidak bergerak sama sekali. Dia bertanya-tanya apakah alat komunikasi milik Flashy Flash telah rusak. Selain itu, Child Emperor memantau jika belum ada pergerakan aneh dari para anggota tim penyerangan lainnya sejauh ini. Sambil menyusuri lorong markas asosiasi monster sendirian, Child Emperor tidak merasa khawatir kepada para pahlawan. Mengingat kekuatan tempur yang dimiliki para pahlawan kelas S memang di atas rata-rata. Dan jika terjadi keadaan darurat, mereka juga bisa mengirimkan sinyal SOS kapan saja. Tugas dari Child Emperor sendiri adalah membasmi para penghalang dan membuat para pahlawan lain mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Selain itu, selama rapat sebelumnya, bocah jenius itu tidak banyak bicara. Namun dia menemukan satu informasi yang sedikit mencurigakan. Pahlawan kelas S itu berencana mengecek informasi itu terlebih dahulu, baru setelahnya mencari Sandra. Saat berjalan sendirian, dari arah belakang Child Emperor muncul seekor monster yang mau menyergapnya. Namun si bocah cerdas satu ini sudah mengantisipasi semuanya dengan melepas seekor robot seperti gurita yang bergerak di belakang monster tersebut. Dan benar saja, belum sampai si monster menyerang Child Emperor, tiba-tiba robot gurita tersebut langsung menembaki monster itu tanpa ampun. Bahkan Child Emperor sama sekali tidak menoleh ke belakang. Beberapa saat setelahnya, bocah jenius itu menemukan suatu ruangan yang di dalamnya tergeletak sebuah robot besar yang telah mengalami kerusakan yang sangat parah. Ternyata robot itu adalah robot milik Metal Knight yang dia gunakan saat mengejar Mukadejoro yang kabur beberapa waktu sebelumnya. Child Emperor terkejut. Dia bahkan sampai berkeringat ketakutan melihat robot Metal Knight yang telah dibongkar dan mengalami kerusakan parah itu. Pahlawan kelas S tersebut menduga jika robot milik Metal Knight telah menjalani sejumlah percobaan yang parah dan merasa jika kerusakan besar yang dia alami robot itu adalah bukti kalau Raja Monster Orochi adalah monster yang memiliki kekuatan tempur di atas para monster pada umumnya. Demi keamanan, Child Emperor berharap tidak bertemu dengan monster tersebut saat di dalam markas musuh. Bocah jenius itu berinisiatif untuk mendapatkan data dari robot Metal Knight. Mengingat jika dia bertanya kepada Dr. Bovey secara langsung, dia tidak akan mendapat jawaban karena Dr. Bovey tidak mau buka mulut. Selain itu, satu-satunya cara untuk mendapatkan informasi milik musuh hanyalah mengambil data dari robot tersebut. Setelah itu, dengan laptop dan kabel yang keluar dari dalam tasnya, Child Emperor mengkopi semua data, rekaman percakapan maupun informasi detail tentang asosiasi monster. Pahlawan kelas S itu juga berharap bisa menemukan informasi mengenai lokasi di mana Sandra ditawan. Child Emperor memperhatikan komponen-komponen robot tersebut. Dia menyadari jika ada seseorang yang belum berhasil merakit kembali robot ini. Namun beberapa bagiannya telah didekonstruksi nyaris sempurna tanpa kerusakan. Bocah jenius itu bertanya-tanya, apakah di dalam asosiasi monster salah satu dari mereka ada yang ahli dalam merakit robot? Child Emperor mulai merasa panik. Jika itu memang benar, maka hal buruk akan terjadi. Karena para monster akan memanfaatkan teknologi yang dimiliki para pahlawan untuk menyerang balik dan menghancurkan asosiasi pahlawan. Beberapa saat setelah itu, Child Emperor berhasil menemukan radar pemandu milik Metal Knight yang sudah menemukan dan menandai di mana lokasi Sandra berada. Melihat hal itu, Child Emperor juga tidak habis pikir kepada Metal Knight.
Padahal dia sudah punya banyak informasi detail seperti itu. Namun dia tetap saja enggan untuk membantu para pahlawan lainnya. Hal tersebut sesaat membuat bocah jenius itu merasa kesal. Namun setelah itu dia keluar dari ruangan tersebut. Sambil menenangkan diri dan berpikir positif, Child Emperor berencana mulai menyelesaikan misi kecilnya yang menurutnya merupakan jalan pintas menuju kedewasaan. Setelah itu, dia berjalan menyusuri lorong sambil menjilati permen lollipop yang dibawanya. Namun secara mengejutkan, di depan Child Emperor berdiri seekor monster Phoenix Man yang telah berhasil menghancurkan robot gurita yang menjaganya dari belakang tadi. Phoenix Man berkata jika robot yang Child Emperor buat memiliki desain yang kekanak-kanakan. Si monster merasa iri kepada Child Emperor karena meski masih kecil, dia sudah bisa membuat robot dengan daya serang yang besar dan sudah menjadi pahlawan pro pula. Dengan wajah dingin dan sambil memakan permen lollipopnya itu, Child Emperor bertanya kepada Phoenix Man, apakah dia seorang eksekutif? Phoenix Man menjawab jika dia cuma penjabat menengah saja. Akan tetapi dia dihormati oleh para monster dan perannya di asosiasi sangat sulit, bahkan lebih sulit daripada eksekutif. Phoenix Man menambahkan jika hanya dengan kecerdasan yang dimiliki Child Emperor membuatnya jadi pahlawan kelas S dan dimanjakan supaya terkenal itu tidaklah baik. Karena hal itu akan menjadi cerita tragis jikalau Child Emperor mati dihabisi oleh para monster. Dan seharusnya dia tidak menganggap serius semua pujian dari orang-orang dewasa tersebut. Sambil percaya diri, Phoenix Man berkata jika dia cuma percaya kepada dirinya sendiri. Karena baginya asosiasi monster hanyalah batu loncatan saja. Dan dia juga berhasrat menggeser Lord Orochi dari kursi Raja Asosiasi Monster. Sambil mengepakkan kedua sayapnya, Phoenix Man bersiap menyerang Child Emperor dan berkata jika dia akan membunuh bocah tersebut. Lalu dengan kecepatan tinggi, Phoenix Man menyerang Child Emperor menggunakan paruh burungnya. Akan tetapi secara mengejutkan, serangannya tertahan tepat di depan bocah jenius tersebut. Seperti ada dinding transparan yang melindungi pahlawan itu. Ternyata saat Phoenix Man sibuk bercerita panjang lebar tadi, bocah jenius tersebut memasang perisai film transparan tepat di depannya. Meski transparan, perisai milik Child Emperor itu memiliki ketahanan yang sangat luar biasa. Melihat hal itu, Phoenix Man terkejut dan dia tidak bisa berkata apa-apa lagi, guys. Sambil menggulung dan memasukkan perisai transparan ke dalam tasnya, Child Emperor berkata jika dia sebenarnya ingin menangkap Phoenix Man hidup-hidup dan menjadikannya sebagai petunjuk jalan. Namun saat ini suasana hati bocah jenius itu sedang tidak baik. Setelah itu, dengan wajah dinginnya, Child Emperor mengeluarkan semua senjata dan tasnya bertransformasi menjadi banyak senjata tajam yang siap untuk menyerang kapan saja. Seketika, pahlawan kelas S itu langsung menghajar si monster tanpa ampun. Monster Phoenix Man dapat dikalahkan dengan sangat mudah. Bahkan, si monster tidak sempat melancarkan serangan balik dan seketika langsung mati. Sambil mengembalikan senjata tersebut ke dalam bentuk tas, Child Emperor menasihati monster tersebut. Jika mempunyai ambisi itu bagus, namun menurut Child Emperor, Phoenix Man adalah monster yang hebat dan dia tidak perlu menjadi anggota dari asosiasi monster segala. Setelah itu, Child Emperor meninggalkan jasad monster Phoenix Man begitu saja. Sambil berkata jika berkat perkataan si monster barusan membuat hatinya sedikit lebih tenang. Scene berpindah di mana terdapat sebuah sel tahanan yang dijaga oleh 4 monster. Dan di dalam sel tersebut ada Waganma yang sedang ditawan. Tiba-tiba datanglah seekor robot kecil berbentuk katak yang datang dan memasuki sel tahanan tersebut. Namun secara mengejutkan, robot katak tersebut melompat dan menempel ke wajah Waganma. Si Waganma sangat kaget, panik dan berusaha melepas robot katak yang menempel di wajahnya itu. Melihat Waganma yang sedang ribut sendiri, membuat keempat monster yang menjaga sel tersebut memintanya untuk tenang. Bahkan membuat keempat monster tersebut jadi memperhatikannya. Akan tetapi, secara perlahan area di sekitar sel tahanan tersebut diselumuti asap. Semakin lama asap itu semakin pekat dan perlahan keempat monster penjaga itu satu persatu langsung tergeletak dan mati. Ternyata itu adalah perangkap berupa asap beracun yang dikeluarkan Child Emperor untuk melumpuhkan para monster penjaga tersebut. Dan robot katak yang menempel di wajah Waganma adalah alat yang berguna untuk menutupi mulut, untuk menyaring udara agar racun itu tidak terhirup. Dari balik asap yang tebal itu muncul Child Emperor yang mengeluarkan senjata seperti gergaji mesin dari dalam tasnya, lalu memotong jeruji tahanan tersebut untuk mengeluarkan Waganma. Setelah itu, Child Emperor masuk ke dalam sel menghampiri Waganma dan mengajaknya untuk keluar. Namun secara mengejutkan datanglah monster Hedoro Kurage yang menyergap dan menyerang mereka berdua. Akan tetapi dengan alat berupa perisai payung yang Child Emperor keluarkan membuat serangan yang dilancarkan si monster dapat tertahan. Child Emperor tidak menyangka
ternyata ada juga monster yang dapat tahan dari asap racun yang dia keluarkan. Lalu dia mengeluarkan pedang laser dari dalam tasnya dan mencoba menyerang monster Hidorokurage dengan cara menebas monster tersebut. Setelah mencoba beberapa kali, ternyata serangan tersebut tidak berefek apa-apa bagi si monster. Monster Hidorokurage berkata jika dia kebal terhadap semua serangan dari senjata tajam dan merasa jika Child Emperor bukanlah pahlawan yang kuat. Lalu Child Emperor mencoba menyerang lagi dengan menggunakan bor, gergaji, dan senjata lain dari dalam tasnya. Akan tetapi, sialnya semua serangan itu sama sekali tidak memberikan luka kepada monster Hidorokurage. Sambil percaya diri, monster Hidorokurage berkata jika Child Emperor tidak akan bisa membunuhnya. Dan si monster merasa mendapat kesempatan pertama kali untuk membunuh salah satu dari pahlawan kelas S dengan mudah. Namun secara tak terduga, Child Emperor menusukkan pompa air ke dalam tubuh monster tersebut. Ternyata bocah jenius itu memasukkan cairan bahan bakar ke dalam tubuh si monster. Lalu dengan sebatang korek api yang sedang menyala, Child Emperor melemparkannya ke arah monster Hidorokurage. Akhirnya monster tersebut terbakar. Efeknya sampai membuat area di sekitar sel tahanan menjadi penuh dengan api dan asap yang begitu pekat. Setelah mengalahkan si monster, Child Emperor mengajak Waganma keluar dari area tersebut. Beberapa saat setelah mereka berjalan cukup jauh dari tempat itu, akhirnya Child Emperor dan Waganma melepas masker mereka. Si Waganma merasa lapar dan meminta suatu makanan. Pahlawan kelas S itu memberikannya minuman jelly sebagai penahan rasa lapar dan mengajaknya untuk segera melanjutkan perjalanan karena para pahlawan tidak mempunyai banyak waktu. Namun si bocah Waganma itu malah protes dan makin mengeluh kepada Child Emperor. Kenapa para pahlawan tidak menyelamatkannya lebih awal? Mendengar hal itu, sambil memasang wajah marah, Child Emperor terus memandangi bocah tersebut. Dan akhirnya Waganma pun terdiam lalu meminta maaf. Setelah itu, Child Emperor dan Waganma melanjutkan perjalanan mereka untuk keluar menyusuri lorong markas asosiasi monster. Saat mendekati persimpangan lorong, Child Emperor merasa ada seekor monster yang datang dari arah lain. Karena sedang bersama Sandra, untuk berjaga-jaga, Child Emperor mengeluarkan salah satu robotnya berbentuk tank agar maju dan mengalahkan monster tersebut. Namun saat mendekati persimpangan lorong, secara mengejutkan robot tank milik Child Emperor dapat dihancurkan dengan sekali serang. Sontak saja Waganma pun langsung terkejut. Dari balik dinding itu perlahan muncullah seekor monster yang ternyata itu adalah robot Machine God G5. Melihat lawan yang dihadapi adalah seorang robot, Child Emperor menembakkan senjata seperti 4 roket yang terbang dan mengepung robot tersebut. Perlahan roket itu berubah menjadi sebuah sangkar listrik, mengurung dan menyetrum si robot. Sesaat Child Emperor merasa yakin jika serangan listrik itu bisa menahan robot tersebut dan mematikan mesin dari sistem robot G5 secara paksa. Melihat hal itu, si Waganma malah berencana membawa pulang robot tersebut untuk dijadikan mainan nantinya. Namun secara tak terduga, dengan sekali tebasan pedang yang dikeluarkan robot G5 membuat semua serangan listrik tersebut langsung hancur. Child Emperor terkejut. Ternyata dengan serangan listriknya itu masih tidak mempan untuk menjatuhkan robot tersebut. Child Emperor meminta Waganma untuk mundur, karena kali ini musuh yang akan dia hadapi adalah musuh yang kuat. Setelah Flashy Flash yang bertarung melawan musuh kuat, kali ini giliran Child Emperor yang harus menghadapi musuh kuat milik asosiasi monster selanjutnya. Mampukah bocah jenius itu menghadapi dan mengalahkan robot G5? Lalu bagaimana kabar dari si botak yang masih belum nongol sampai sekarang ini? Sayang sekali, scene cerita manga One Punch Man chapter 97 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga One Punch Man chapter 97 yang ending scene-nya memperlihatkan Child Emperor yang berhasil menemukan Sandra. Namun dalam perjalanannya kembali, dia harus berhadapan dengan robot G5 milik asosiasi monster. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Klik subscribe lalu tekan loncengnya juga ya guys. Ingat tekan lonceng biar kalian sudah dapat notifikasi jika kita upload video terbaru. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram, jangan lupa follow IG Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enkun yang kurang pas, Enkun mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man Season 3 selanjutnya.